Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aulia Yelisi, Stambuk A40120028 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran multimedia. Jadi terlebih dahulu di sini kita bahas adalah pengertian media pembelajaran multimedia. Nah, pengertian media pembelajaran multimedia adalah media pembelajaran yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. Jadi singkatnya, media pembelajaran multimedia ini adalah gabungan dari beberapa media, gabungan dari dua atau lebih media sehingga menjadi satu kesatuan yang disebut dengan media pembelajaran multimedia. Selanjutnya adalah karakteristik media pembelajaran multimedia. Ada 3 karakteristik media pembelajaran multimedia. Nah, yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang menyatu. Misalnya, menggabungkan unsur audio dan visual. Kemudian yang kedua, bersifat interaktif atau dalam pengertian memiliki kemampuan mengakomodasi respon pengguna. Jadi, dengan menggunakan media pembelajaran multimedia, ada respon timbal balik antara pemberi informasi, misalnya guru, kemudian yang menerima informasi misalnya itu siswa. Dan karakteristik yang ketiga adalah bersifat mandiri atau dalam artian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan dari orang lain. Selanjutnya kita beralih pada contoh media pembelajaran multimedia. Nah, di sini ada contoh-contoh media pembelajaran multimedia. Yang pertama, media pembelajaran multimedia online berbentuk audio. Nah, ini bisa diakses secara online baik oleh guru dan murid untuk digunakan dalam pembelajaran. Contohnya seperti radio edukasi, kemudian suara edukasi, podcast pembelajaran, dan sumber belajar Kemendikbud. Kemudian contoh yang kedua itu adalah media pembelajaran multimedia online berbentuk visual. Nah, ini dapat ditemukan di internet, misalnya seperti Google Classroom, Edmodo, Quizizz, Schoology, Blogspot, Zoom, Google Meet, Wikipedia, Google Translator, dan lain-lain. Nah, contoh yang ketiga ini, media pembelajaran multimedia interaktif online berbentuk audiovisual, yang mana terdiri atas dua, yaitu pembelajaran jarak jauh, contohnya seperti Zoom, Skype, Google Meet, dan video call WA. Sementara untuk pembelajaran audiovisual misalnya YouTube, Ruang Guru, dan Kuiper kelas. Selanjutnya untuk contoh yang keempat yaitu media pembelajaran multimedia offline yang berbentuk audio seperti rekaman cerita, rekaman lagu-lagu nasional, kemudian menggunakan aplikasi Tiny Piano atau menggunakan perangkat keras seperti Megaphone. Dan contoh yang kelima dari media pembelajaran multimedia offline itu berbentuk visual dengan contoh media yang konsepnya dia terbuat dari visual, contohnya seperti aplikasi Rankentest, StarChart, SmartDraw, dan lain-lain. Dan contoh media pembelajaran multimedia yang keenam itu media pembelajaran multimedia offline berbentuk audiovisual seperti film edukasi untuk anak-anak, kartun di televisi, hingga game pembelajaran yang bisa diakses tanpa internet. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan media pembelajaran multimedia. Yang pertama-tama sini kita akan membahas mengenai kelebihan media pembelajaran multimedia. Kelebihan yang pertama yaitu sistem pembelajaran itu menjadi lebih inovatif dan interaktif. Kemudian yang kedua, kelebihan yang kedua itu mampu menimbulkan rasa senang selama belajar mengajar berlangsung sehingga akan menambah motivasi siswa dalam belajar. Kelebihan yang ketiga yaitu mampu menggabungkan teks, audio, musik, gambar, animasi, dan video dalam satu kesatuan yang saling mendukung sehingga tercapai tujuan dari pembelajaran. Kemudian yang keempat, mampu memvisualisasikan materi yang abstrak. Dan yang kelima, media penyimpanan yang relatif mudah dan fleksibel. Dan yang terakhir itu adalah
mampu menampilkan objek yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, adapun kekurangan dari media pembelajaran multimedia itu ada 5. Yang pertama, media pembelajaran multimedia ini hanya akan berfungsi sesuai dengan apa-apa saja yang diprogramkan. Jadi apabila materi yang kita gunakan tidak sempat terprogram, maka media pembelajaran ini tidak dapat berfungsi. Yang kedua, memerlukan perangkat komputer multimedia yang memadai. Kemudian yang ketiga, perlu kemampuan untuk pengoperasian, sehingga dibutuhkan petunjuk dalam pemanfaatannya. Yang keempat, pengembangannya memerlukan tim yang profesional. Dan yang kelima, pengembangan media memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai media pembelajaran multimedia. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video saya kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.